Jadi nanti kalau ibu misalkan ternyata dari Bogasari nggak ada pasokan yang ada dari misalkan Sri Boga, oh ya yang setaranya. Jadi saya kalau pakai medium ya tadinya segitiga biru cari yang setaranya. Pokoknya segitiga biru loh, di situ nggak dijual segitiga biru kok. Jadi yang proteinnya sedang tadi, gitu maksud saya. Jadi ilmu itu ya biar nggak salah, gitu ya Bu ya. Nah, ini fungsinya tadi. Jadi sebetulnya kalau yang nggak mengembang bisa kunci, bisa segitiga biru. Kalau sedikit mengembang pakai segitiga biru kan. Nah, peruntukannya kurang lebih seperti itulah. Itu memang didesain seperti itu gitu. Jadi Pak kan bisa dicampur, silahkan dicampur. Itu kan udah kreasi. Sekarang saya punya bimbingan, jadi baru lulus 3 tahun yang lalu. Dia membuat brownies dari tepung apa? Mokal kan? Mokal di sini terkenalnya apa? Mokal. Yang dari Trenggalek. Pohon. Tidak pakai terigu, Bu. Mokal istilahnya, dari Trenggalek tepungnya. Jadi tepung pohon yang difermentasi. Udah dijual sekarang. Dia membuat itu. Setiap sekarang Bu, dia tidak terpengaruh oleh lebaran atau tidak. Omsetnya udah di 30 juta. Baru tahun ketiga Bu ya. Sebulan 30 juta sudah omsetnya. Lumayan kan? Hah? Itu laki-laki Bu. Kayaknya temennya Mbak Okta, adik kelasnya atau kakak kelasnya Mbak Okta itu, dia nggak belajar ilmu pangan pula, belajarnya mekanisasi mesin-mesin. Saya waktu itu kaget, wih buat roti, jadi berani nih, kemasannya canggih, gitu loh. Jadi berani berinovasi. Bapak Kilo kalau Pak unggul kan, kadang-kadang memang dengan yang unik-unik itu malah kita bisa lakukan. Gula Bu, jadi gula ini yang fungsinya untuk membentuk warna dan rasa gula itu. Ya, kalau pengen variasi kan sekarang udah ada gula kelapa, gula aren. Apa Bu beda gula aren sama gula kelapa? Bapak ini kalau gula aren ya dari aren, gula kelapa dari kelapa. Rasanya itu manisnya itu agak harum. Yang mana Bu? Yang dari aren. Yang aren. Yang kelapa? Yang kelapa itu kadang-kadang agak sendiri. Ya, bau kelapanya emang ada. Jadi sebetulnya gula kelapa itu lebih aromanya banyak. Iya. Kalau gula aren dia itu cocok untuk yang kita nggak pengen aromanya macam-macam. Kalau kita pengen aromanya macam-macam memang gula kelapa. Nah ini biasanya untuk kecap dan lain sebagainya. Untungnya pakai gula kelapa, gula aren ini Bu, ini bagus untuk penderita diabetes. Kan kita bagus kayak gitu kan. Sehingga emang kita menjadi itu ilmunya. Kalau buat kuenya Ibu udah jago lah gitu kan. Seperti itulah yang kita coba ikhtiarkan sehingga emang kita menjadi lebih naik kelas gitu. Pak Risma aja nih pakai gula kelapa bagus untuk diabetes, masa nggak dibeli Bu? Tapi berani nggak Ibu? Berani saja, kali nggak dimarahin kan? Kali nggak ditempelin kan sama Bu Risma? Berani-beraninya kamu kesini? Iya lah Bu, ini kan untuk nyoba wali kota makan, nanti yang staf Ibu juga beli juga kan gitu. Agak sedikit kita nakal dalam tanda kutip itu nggak apa-apa. Ini kan perlu keberanian ya bisa. Nah, berikutnya adalah lemak, bahan dasarnya. Bisa margarin, bisa butter. Nah ini kan masalah rasa, masalah harga kan. Kalau kita pengen kualitas bagus memang butter itu memang lebih gurih. Kenapa butter lebih gurih? Dia dari lemak hewani Bu. Dibuat dari lemak susu sebetulnya. Lah iya. Nah makanya artinya misalkan kita pengen gurihnya, tapi kita pakai margarin atau ya mungkin bisa dikasih susu, skim gitu. Atau ya dicampur antara butter dan margarin. Itu kiat seperti itu. Tapi kan harus ditemuin formula yang pas yang orang suka kan.
Kita jualan kepada siapa, Bu? Pada diri kita sendiri nggak? Orang lain. Jadi kalau kita menurut kita enak, nah itu bagus itu kata kuncinya. Seringkali kita jumpai punya hasilnya paling enak. Menurut Sopo? Menurut saya, kan gitu. Nah itu nanti akan dibimbing Mbak Sulis bagaimana kita menguji nanti siang, Bu. Ada caranya. Nggak, jadi caranya itu nanti kasihlah kertas satu lembar bisa dijadikan 3 ya, 3 atau 4, suruh kasih. Misalkan ini 20, kasih kuenya bukan satu toples kasihnya, satu biji aja, biji. Ya suruh nilai kan. Kalau satu toples walaupun nggak enak ditulis enak semua karena dibawa pulang gitu. Satu biji aja gitu. Kalau perlu setengah bahkan. Ya. Fungsinya ini fungsi lemak ini gurih. Juga di situ ada membuat dia lebih lembut. Jadi dia membangun tekstur lembut dan gurih. Ya kalau lemaknya kurang, pasti gurihnya kurang, pasti keras. Misalnya ibu membuat roti manis, nggak usah pakai lemak-lemakan. Nah, jadi bantat untuk nimpuk maling juga lari maling, kan gitu kan? Ya nggak? Jadi kalau memang di situ, fungsinya lemak itu seperti itu. Ibu nggak percaya bahwa fungsi lemak membuat gurih? Bandingkan bisa pohung rebus sama pohung goreng. Pohung goreng. Rasanya gurih bukan? Gurihnya apa dari pohung? Dari bumbunya, gitu kan? Gitu. Gampang kan ya? Telur. Ada putih telur, ada kuning telur. Kadang-kadang ibu putih telurnya aja, kadang dicampur, kadang putih telurnya. Putih telur kan fungsi kalau kita membentuk tekstur dia lebih kuat, kokoh. Nah putih telur, kuning telur itu lebih lembut. Kenapa sih pakai kuning telur? Ya lebih lembut. Kenapa itu bisa terjadi? Pertanyaan. Bisa nggak kuning telur itu digantikan? Bisa. Kalau nggak ada kuning telur, misalkan harga telur 100.000. Nggak bisa katanya. Lemak. Sekarang itu kan tadi. Nah, kalau kita tahu sebetulnya apa yang kita inginkan dari kuning telur itu, nah, kita bisa kan gitu. Jadi sebetulnya ibu kalau membuat kue itu kan pakai minyak bukan? Ada bagian airnya juga kan? Ada nambah air, minyak sama air nyampur nggak? Beneran? Misalkan kalau dikasih kuning telur, nyampur nggak? Nyampur. Itulah fungsinya. Salah satu loh ya. Jadi, nah kalau yang pernah belajar itu namanya jadi emulsifier. Jadi orang berantem. Ini misalkan lagi berantem ke sini, saya bisa diterima di sini, terima di sini. Itulah kuning telur di sini. Kerennya emulsifier, Bu. Nah kalau misalkan kuning telur nggak ada, kita bisa pakai emulsifier. Nah gitu loh. Itu salah satu fungsi kuning telur, memang ada lemaknya, gurihnya ada di sana memang. Tapi kalau emulsifier hanya, nah kalau selama masih terjangkau ya nggak usah diganti. Kalau suatu saat terpaksa itu sulit kan, di mata bahan yang lain, itu maksudnya itu ilmu pangan. Daripada besok jualan. Nah, gitu maksudnya. Nah, kalau tahu ilmunya seperti itu, kalau putih telur kan itu protein yang bisa membentuk busa, membentuk structure. Dan nanti kita harus cari protein, isolat protein misalkan yang bisa membentuk seperti itu. Mungkin ya nggak pas dengan, tapi bisa gitu. Misalkan isolat protein kedelai misalkan, atau yang lainnya gitu nantinya. Tapi selama sekarang masih murah ya, oke. Tapi yang saya ingin tekankan adalah bahwa itu tahu. Oh iya sekarang, kuning telur itu ada ilmunya kan nambah gitu maksudnya.
Jadi kapan ditambahin, kapan dikurangin, kapan dikerasin, kapan dilembutin lah, tergantung ibu-ibu kan. Iya.